Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febraninda Amana Matrimi dengan NIM 22811334016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web. Pemrograman web atau kita bisa dikenal dengan web programming adalah proses mengkomunikasikan perintah pada komputer untuk membangun suatu program berbasis website agar dapat diakses menggunakan internet. Dalam melakukan programming, dikenal juga dengan bahasa programmer atau dikenal dengan alat komunikasi yang digunakan programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Yang tujuannya itu agar dapat membuat program sesuai dengan perintah yang ditulis. Ada beberapa web programming yang dapat membangun sebuah website seperti Java, Python, JavaScript, PHP, SQL, dan MSQL, HTML, dan CSS. Yang pertama ada Java. Java adalah bahasa programan website yang dikenal memiliki fleksibilitas untuk dapat digunakan pada banyak platform. Sesuai dengan motonya Java yaitu Write Once, Run Anywhere, yang memungkinkan Java untuk menuliskan kode dan langsung dapat menjalankannya pada platform yang berbeda. Contohnya itu platform yang menggunakan Java seperti Yahoo, LinkedIn, Spotify, dan lain-lain. Meskipun begitu, untuk menggunakan Java itu harus mempunyai kapasitas penyimpanan yang banyak karena penulisan kode pada Java cenderung membutuhkan beberapa baris kode untuk menuliskan perintah sederhana. Akibatnya, Java menggunakan terlalu banyak memori ketika dijalankan. Yang kedua itu ada Python. Python itu adalah bahasa yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Selain sebagai bahasa programmer web, Python juga dapat digunakan untuk menganalisis data. Kemudian bisa juga machine learning yang erat dengan kaitan dengan Python. Sebagai bahasa programmer, Python ini termasuk bahasa tingkat tinggi karena dibuatnya lebih mudah seperti bahasa manusia. Kemudian ini adalah salah satu yang membuat Python banyak digunakan oleh programming. Yang ketiga ada JavaScript. JavaScript itu adalah bahasa programmer web yang banyak digunakan untuk membuat website menjadi lebih interaktif dan dinamis. Misalnya, eh, kita menggunakan untuk membuat animasi, pop-up notifikasi, slideshow, foto, dan konten dinamis lainnya. Hal ini yang membuat berbeda dengan bahasa programming lainnya karena JavaScript ini dapat bekerja melalui web browser. Namun, menggunakan JavaScript membutuhkan ketelitian yang tinggi karena aturan penulisan kode bahasa web programming ini lebih ketat dari bahasa programming lainnya. Yang keempat ada PHP. PHP adalah bahasa programming web yang bekerja pada bagian server. PHP ini digunakan untuk menghubungkan konten, database, dan browser untuk menampilkan website di internet. Sebagai bahasa programming, PHP juga dapat digunakan bersama dengan bahasa yang lain seperti HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Bahkan PHP juga memiliki framework Laravel yang dapat memungkinkan penggunanya untuk membangun website dengan cepat menggunakan model view controller. Yang kelima ada SQL dan MySQL. SQL dan MySQL adalah dua program yang bekerja khusus untuk data. Oleh karena itu, SQL dan MySQL banyak digunakan untuk melakukan programming web. Dalam web programming, MySQL ini
biasanya digunakan untuk menyimpan, mengelola, memodifikasi, dan bahkan menghapus data yang sudah disimpan secara organisir. Sedangkan SQL ini adalah bahasa web programming yang digunakan hanya sebatas untuk melakukan pengelolaan sistem database. Dan yang terakhir yaitu ada HTML dan CSS. Meskipun HTML dan CSS ini bukan bahasa programmer, tetapi karena HTML dan CSS ini menggunakan bahasa dasar yang dapat membangun website, jadinya ini bisa dianggap sebagai bahasa programmer. HTML dan CSS ini digunakan dalam website development pada bagian front dan front end. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Jadi HTML dan CSS ini tidak dapat dipisahkan. HTML yang berfungsi untuk menyusun struktur dan kerangka suatu halaman website, sedangkan CSS ini yang mendesain tampilan halaman website. Lalu ada aspek pemrograman web. Yang pertama itu HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa dasar untuk membangun struktur dasar halaman yang digunakan untuk menampilkan konten. Yang kedua itu ada CSS atau bisa dikenal dengan Changing Style Sheets yang digunakan untuk mempercantik atau mendesain tampilan halaman web termasuk warna, layout, dan tata letak. Yang ketiga ada JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan interaktivitas pada halaman web seperti efek animasi, validasi formulir, manipulasi DOM, dan komunikasi dengan server. Keempat ada backend development. Ini merupakan bagian dari programmer web yang berfokus pada pengembangan server-side seperti menggunakan bahasa programming PHP dan Python. Yang kelima ada database management, yaitu sistem manajemen berbasis data atau data management system DBMS digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan oleh aplikasi web. Lalu ada yang terakhir ada security. Security ini adalah digunakan untuk keamanan web, meliputi pelindungan terhadap serangan seperti SQL injector, cross-site scripting, dan cross-site request forgery. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.